kita melihat gambar besar ini dari kejadian, dari penciptaan, maksud saya dari penciptaan sampai kepada kejatuhan dan rencana penebusan Tuhan sampai pemulihan. Ini adalah gambar besar Tuhan. Tuhan membuat rancangan untuk keselamatan kita di sini. Dan rencana keselamatan itu terjadi dan Tuhan memulihkan kita nanti di kerajaannya. Semua gambarannya dari awal hingga akhir, Kejadian sampai dengan Wahyu, itu berbicara tentang satu saja, yaitu kasih. Diciptakan, manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan merancangkan keselamatan. Dia panggil Abraham, dia persiapkan juru selamat melalui Abraham. Dia memanggil para nabi, dia memberitakan tentang Mesias yang akan datang, sampai kepada Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yohanes Pembaptis ada dan mempersiapkan jalan keselamatan, Yesus Kristus datang dan menebus kita. Dia naik ke surga, dia akan datang. Semua ini hanya satu, berbicara tentang kasih. Kasih Tuhan kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita tidak akan bisa mengerti kasih itu, sadar kasih Tuhan, mengerti, memahami tentang kasih, sampai kita sadar bahwa kita yang harusnya mati di sini. Kita tidak akan bisa mengerti kasih itu sampai kita sadar bahwa akulah yang harusnya dihukum. Saya kasih gambaran begini, ada seorang anak yang diajak sama ibunya, ayolah cari Tuhan. Ayolah tinggalkan kehidupan duniamu, cari Tuhan. Hidup itu kan sementara. Ayolah bertobat, datanglah kepada Tuhan. Tapi anak muda ini berpikir mamanya itu menghalang-halangi kebebasannya, menghalang-halangi kesenangannya, menghalang-halangi apa yang dia suka. Sampai suatu hari hakim memvonis dia harus dihukum atas kesalahan dia. Dan hukumannya adalah ketika jam di tower itu sampai kepada jam 12 dan berbunyi tong, 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 maka dia harus dihukum gantung. Dan semua orang sudah berdiri di depan alun-alun dan menunggu waktu jam 12 untuk dihukum. Tapi semua orang tunggu jam itu terus berputar, putar, putar. Tapi jam itu tidak berbunyi teng, teng, teng. Jam itu seolah-olah tidak mau pergi ke arah jarum jam 12. Lalu mereka tunggu, ini ada apa? Sehingga mereka berkesimpulan bahwa kematian tidak mau mengambil anak ini. Dia ini tidak layak untuk dihukum. Karena kematian menolak. Jamnya nggak sampai jam 12. Lalu mereka akhirnya melepaskan dia dan mereka pergi ke tower itu. Tower jam itu. Kenapa kok jam ini nggak sampai berbunyi ya? Waktu mereka berdiri di bawah tower itu, ada darah yang mengalir turun ke tower. Dari tower jam itu. Menara jam itu. Lalu mereka berpikir, ada apa ya? Mereka naik ke atas dan ternyata waktu mereka di atas, ada seorang ibu mengganjal tubuhnya di roda rotasi daripada jam itu. Supaya jam itu nggak boleh berputar sampai jam 12. Karena kalau dia berputar sampai jam 12, anakku akan mati. Sehingga ibu itu menahan dirinya di roda dari jam itu, sehingga jam besar itu menggilas tubuhnya dan berhenti di situ. Ketika anak itu sadar bahwa dia dilepaskan dan ibunya mati, ibunya berkorban di jam itu, menghalangi waktu itu. Ketika dia sadar itu, baru dia tahu, ternyata ibuku sayang aku. Aku berpikir ibuku jahat, tetapi dia mengasihi aku. Jadi kita semua tidak akan memahami kasih itu sesungguhnya, sampai kita sadar kalau kita yang mati di atas kayu salib. Itu tempat kita. Baru kita mengerti, oh kasih itu. Ternyata Tuhan itu mengasihi aku. Dan saya akan sharing dua pemahaman ini, tapi saya mengawali dengan ayat ini. Kita melihat perintah mengasihi di perjanjian sebelum anugerah. Kamu seperti diri sendiri. Jadi kita mengasihi sesama, ukurannya seperti diri kita. Nah, Tuhan Yesus juga mengajar di bawah hukum Taurat, tetap sama. Dia mengutip perintah yang sama, janji yang sama di perjanjian yang lama. Dia berkata begini,
Dia berkata kepada seorang anak muda waktu itu, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap, inilah perintah yang pertama dan paling utama. Dan yang kedua yang sama dengan yang tadi adalah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, dari dua perintah ini, fokus kekuatan untuk kita mengasihi sesama ataupun mengasihi Tuhan. Kekuatannya dan fokusnya terletak pada siapa? Fokus dari mengasihinya tadi terletak pada diriku. Saya mau tanya, bisa nggak kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri? Bisa nggak? Kalau kita ukuran standarnya adalah diri kita akan bisa berkata begini, kamu nggak layak untuk dikasihi. Iya. Kita akan berkata begini, kamu tidak layak untuk dikasihi. Atau kita akan berkata begini, sebuah pembenaran, aku memang sudah begini, nggak bisa jadi lebih baik lagi. Aku memang orangnya sudah begini. Nah, sebuah pembenaran. Karena kita memakai standar kita. Nah, itu dengan sesama. Lalu yang kedua, dengan Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan akal, budi, dan jiwa kita, apakah perbuatan dan fokusnya, kekuatannya yang dari diri kita itu layak di hadapan Tuhan? Kita dengan kebenaran kita, dengan akal budi kita, jiwa kita segenapnya, apakah perbuatan kita itu juga layak dan di hadapan Tuhan benar? Nah, saya ingin bacakan ayat ini, saudara lihat. Kalau kita berkata, dengan kekuatanku aku bisa mengasihi Tuhan dan Tuhan terima aku, maka kita kembali ke sini. Alkitab berkata begini, semua kebenaran kita seperti kain kotor. Kenapa? Karena dalam kesalahan sejak dari kandungan ibu kita sudah berdosa. Lalu orang pendosa ini melakukan sebuah perbuatan. Apakah Tuhan perbuatan itu akhirnya menyenangkan Tuhan? Saya kasih gambaran begini. Ada seorang ibu yang 4 jam di salon. Sana dia kiur sini. Lalu 4 jam dia keluarlah. Ketemu dengan suaminya, lalu suami berkata begini, aduh mami cantik deh. Aduh cantiknya. Nah, kira-kira kalau ibu-ibu di sini, kalau suamimu ketika kita keluar dari salon lalu suami berkata, aduh cantik ya. Kira-kira maksudnya apa itu? Ada yang tahu nggak ya? Wah, begitu dipuji gitu senang. Tapi sebetulnya maksud daripada perkataan itu begini. Aduh mami itu cantik karena baru keluar dari salon. Tapi aslinya itu jelek. Itu maksudnya. Dengan kekuatan kita kepada Tuhan, kita ini adalah pendosa. Dari kandungan ibu kita sudah berdosa. Lalu perbuatan baik kita kepada Tuhan itu hanyalah seperti sebuah modifikasi perilaku. Seperti sebuah make up. Saya tidak berkata ketika tanpa Yesus orang datang kepada Tuhan, Tuhan berkata, cantik ya, tapi asalnya memang jahat. Sebetulnya ketika kita tanpa Yesus, kita hanyalah modifikasi perilaku. Sampai suatu hari kita sadar bahwa akulah yang harusnya mati di atas ini. Nah, baru kita mengerti kasih itu yang sesungguhnya. Saya dan saudara, sadarlah bahwa seharusnya kita yang dihukum di atas kayu salib. Tetapi Tuhan telah mengambil bagian itu. Dia memberikan kasih yang tidak layak kita terima. Sehingga ketika kita baru bangun tidur, baru ngiler itu apa ya? Ngalir turun. Tuhan berkata, I love you. Kalau ibu-ibu suamimu memuji waktu saudara baru bangun tidur, lalu matanya masih ada kumul-kumulnya, masih ada ngiler yang jatuh, lalu suami berkata, I love you, mami cantik. Nah, itu jujur. Itu tulus. Waktu kita sadar bahwa kita yang di atas, harusnya di atas kayu salib. Tetapi Tuhan memberikan kasih yang aku tidak layak terima. Lalu ketika kita menerimanya dan di dalam perjalanan ini kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ini adalah perbuatan yang layak dan Tuhan terima.
Tapi tanpa Yesus, semua perbuatan kita itu hanyalah seperti kain kotor. Sebab itu hari ini perlu sadar bahwa kitalah yang harusnya di atas kayu salib. Tetapi kita telah menerima kasih yang tidak layak kita terima. Tetapi Tuhan berikan untuk kita. Setuju, katakan amin. Perintah mengasihi seperti diri sendiri dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kita. Kenapa kalau aku tidak bisa lakukan, kenapa Tuhan perintahkan aku lakukan? Walaupun aku lakukan ternyata gagal juga, kenapa Tuhan perintahkan aku lakukan? Nah, tujuannya hanya satu. Semuanya akan membawa kita kepada Tuhan Yesus. Waktu kita sadar bahwa dengan kekuatanku mengasihi Tuhan, aku tidak layak. Dengan kekuatanku mengasihi sesamaku, aku tidak layak. Aku butuh Tuhan. Sehingga orang-orang yang dalam Yesus Kristus Tuhan, dia mengerti kasih itu. Dan hidupnya pasti juga mengeluarkan kasih. Sebab itu Tuhan memberikan perintah yang kedua kepada saya dan saudara. Aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu mengasihi seorang terhadap yang lain sama seperti diri sendiri, atau sama seperti mengasihi orang lain, mengasihi seorang terhadap yang lain sama seperti diri sendiri, atau Tuhan telah mengasihi kita. Sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Nah, sekarang kita mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena dia terlebih dahulu mengasihi saya dan saudara. Ketika kita mengerti ini, perbuatan mengasihi Tuhan dan hati Tuhan. Semua orang tanpa Yesus, semua perbuatan baik itu seperti kain kotor. Hanya seperti pakai make up. Tetapi yang duduk di tempat ini, Yesus Kristus telah menebus kita. Kita telah menerima kasih yang tidak layak seharusnya kita terima, tapi telah diberikan kepada kita. Sehingga setiap perbuatan, tetapi yang duduk di tempat ini, Yesus Kristus telah menebus kita. Kita telah menerima kasih yang tidak layak seharusnya kita terima, tapi telah diberikan kepada kita. Sehingga setiap perbuatan saudaramu, bukan karena dirimu, tetapi karena Yesus Kristus Tuhan, semuanya menyenangkan Tuhan. Setuju, katakan amin. Waktu Bapak melihat saudara, yang dia lihat adalah Yesus. Nah, salib. Aku sudah menghukum semua kesalahannya. Di atas siapa? Tubuh yang lain. Yesus Kristus. Itulah hidup saya dan saudara. Tanpa Yesus, kita tadi seperti ibu yang tadi pakai make up. Hanyalah modifikasi perilaku. Perbuatan kita hanya di luarnya. Dalamnya memang jelek. Tetapi yang jelek itu telah diambil oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita sadar kalau harusnya kita yang di atas kayu salib. Maka mari kita belajar dua pemahaman ini. Biarlah setelah saudara dan saya mengerti, pulang dari tempat ini jangan hanya pahami, tapi kita juga melakukannya. Setuju, katakan amin. Dua pemahaman untuk kita bisa mengasihi. Untuk mengasihi, yang pertama adalah pahami begini, bahwa kita itu telah menerima kasih yang tidak layak kita terima. Tanamkan di hati kita bahwa Tuhan tidak memperlakukan kita menurut apa yang layak kita terima. Jadi kita semua telah menerima cinta tidak layak kita terima, tapi Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sadar, aku mendapatkan cinta yang tidak layak, kita memahami dengan benar itu. Nah, kita sudah mengerti kasih itu. Kira-kira saya mau tanya yang bapak-bapak ini, yang ada istrinya ini. Istrimu layak untuk dikasihi? Yang suami-suami katakan, yang setuju katakan amin. Layak untuk dikasihi? Layak. Kenapa? Saya mau sampaikan kepada saudara, walaupun dia tidak baik pun, tetaplah kasihi dia. Kenapa? Nih, saya tunjukin ayatnya saudara. Sukar bagi seorang untuk, kalau orang benar, ngapain juga kita mati untuk dia. Tetapi mungkin ada orang yang mati untuk orang baik. Ada. Nah, namun Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita sudah bertobat. Saat kita setia dan layak. Sehingga Tuhan Yesus mau mati bagi kita? Enggak. Saat kita itu masih penjahat, pendosa. Ada enggak orang mau mati bagi penjahat dan pendosa? Enggak, pasti enggak. Tapi Tuhan Yesus melakukannya bagi kita. Harusnya kita yang mati. Tetapi dia menunjukkan kasihnya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Dia sudah mengasihi saya dan saudara.
Dan terlebih lagi sekarang sesudah kita dibenarkan oleh darahnya, maka di dalam Dia kita pasti akan diselamatkan dari murka. Yang setuju katakan amin. Kalau ada orang yang mati untuk orang baik, orang benar ya biasa. Orang baik kita mau berkorban untuk dia. Tapi ada nggak orang yang mati untuk penjahat? Tapi karena dia melakukannya, hari ini saudara bisa duduk di tempat ini. Saudara mengerti, aku terima kasih yang tidak layak. Aku terima. Jadi pahami ini saudara, bahwa aku telah menerima kasih yang tidak layak. Aku terima. Sehingga kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Tidak titik, tapi seperti diri kita sendiri yang dikasihi oleh Tuhan. Seperti diri kita sendiri yang menerima kasih yang tidak layak kita terima, tapi kita diberikan. Jadi tidak berhenti mengasihi sesama seperti diri sendiri, tidak berhenti di situ. Tetapi mengasihi sesama seperti diriku sendiri yang tidak layak dikasihi, tetapi aku dikasihi. Saya dan saudara sebetulnya di atas kayu salib. Tetapi ada satu pribadi yang menggantikan kita. Waktu kita sadar harusnya kita yang dihukum, kita akan mengerti kasih itu sesungguhnya. Kita berkata, apakah dia layak untuk dikasihi? Dia enggak layak untuk dikasihi. Dan kita merasa berat. Waktu kita merasa berat untuk mengasihi, saya mau sampaikan kepada saudara ini. Pandanglah kepada salib Tuhan. Siapapun kita. Saya mau sampaikan kepada yang dekat-dekat lah. Kalau suami istri itu yang paling dekat lah. Dengan anak-anak paling dekat lah. Kalau kita berkata, kamu tidak layak untuk dikasihi. Pandanglah kepada salib. Harusnya aku yang di atas kayu salib. Aku ini tidak layak untuk dikasihi. Tetapi Tuhan telah mengasihi aku. Sehingga dengan itu, pemahaman itu, akhirnya kita bisa mengasihi. Setuju katakan amin. Ketika saudara paham benar bahwa harusnya aku yang di atas kayu salib, kita mengerti kasih itu. Saya kasih gambaran begini ya. Ada satu orang yang berhutang 10.000 talenta. 1 talenta sama dengan 10.000 dinar, sehingga 10.000 talenta itu setara dengan 100 juta dinar. Dia berhutang dan sang menteri waktunya untuk mengambil, menagih dan dia berkata, aku gak punya uang untuk bayar, tolonglah kasihani aku, kasih aku kesempatan. Menteri itu berkata, gak bisa, kalau kamu gak bisa bayar, anak-anakmu dan istrimu dijual untuk bayar. Tapi dia berkata, tolong kasihani aku pasti akan bayar, kasih aku kesempatan. Akhirnya si menteri itu berkata, oke, semua hutangmu 100 juta dinar saya hapuskan. Dia dengan sukacita menerima anugerah kasih daripada sang menteri. Dia keluar dari pintu pengadilan dan dia keluar ke pintu. Waktu dia keluar, dia ketemu temannya yang berhutang 100 dinar. Dia berhutang 100 juta dinar, dihapus, dapatkan anugerah, dapatkan kasih dari sang menteri. Dan dia keluar, dia ketemu temannya yang berhutang kepadanya 100 dinar. Dan dia berkata, ayo bayar hutangmu. Temannya berkata, tolong kasihani aku. Aku pasti akan bayar, tolong kasihani, kasih aku waktu. Tapi dia berkata, enggak, harus hari ini. Dicekik temannya, dibawa dia ke penjara. Mendengar itu orang-orang yang tahu bahwa dia telah diampuni, dia telah menerima kasih, dilepaskan dari utangnya 100 juta dinar, ngomong, ngadu ke menteri itu. Akhirnya menteri itu panggil dia dan berkata begini, bukankah seharusnya engkau memberi belas kasihan terhadap sesamamu, sebagaimana aku telah memberi engkau belas kasihan? Bukankah seharusnya engkau memberi belas kasihan? Kisah dari ini selanjutnya, orang ini akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa orang ini lupa begitu? Karena dia tidak sadar kalau dia yang harusnya mati. Hutang itu berbicara tentang dosa. Ini sebetulnya adalah perumpamaan tentang pengampunan. Tetapi orang ini mendapatkan kasih juga kan. Dia tidak sadar kalau dia yang harusnya mati. Sampai suatu hari dia mengerti. Kalau dia tidak sadar, dia tidak akan mengerti. Dia paksa temannya dan bayar. Tetapi Alkitab berkata begini, ada seorang ibu, seorang wanita maksud saya, yang ketika Tuhan Yesus datang ke daerah itu di Betania, dia datang, dia pecah
perbuatannya akhirnya orang semua tidak senang, lalu Tuhan Yesus mulai berkata dengan perkataan ini. Aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak telah diampuni, karena itu ia berbuat banyak kasih. Kita sadar kalau kita yang harusnya terhukum. Harusnya aku yang dihukum, tapi aku mendapatkan kasih yang tidak layak. Nah, dari itulah keluar diri kita adalah kasih. Tetapi sebaliknya orang yang sedikit merasa bahwa aku sedikit diampuni, sedikit mendapatkan kasih, maka ia sendiri juga akan sedikit berbuat kasih. Itu hukumnya. Sebab itu sadarlah hari ini bahwa kita itu sudah mendapatkan kasih yang tidak layak kita terima, tetapi telah diberikan kepada saya dan saudara. Setuju, katakan amin. Kenapa ya harus kita mengasihi orang, memperlakukan orang seperti apa yang tidak layak mereka terima? Alkitab berkata begini, kasihi musuhmu, berkati mereka yang mengutuk. Harusnya kalau dia kutuk, aku juga akan balas kutuk, itu layak. Tetapi dia berkata, perlakukan mereka jangan selayaknya. Kalau mereka mengutuk, berkati. Kalau mereka membenci, jangan balas benci, tapi berdoa bagi mereka. Kalau mereka mencaci maki dan menganiaya kamu, berdoalah bagi mereka. Membenci kamu, perlakukanlah dengan baik. Maka saya balik jawabannya, karena kita adalah anak-anak Bapa di surga. Katakan amin. Saya dan saudara adalah anak-anak kerajaan surga. Setuju, katakan amin. Sadari itu dalam-dalam dalam hati kita. Baru kita bisa tahu. Dia memperlakukan aku begitu, aku nggak perlu memperlakukan setara dengan itu. Aku bisa mengasihi, memberikan kasih yang tidak layak dia terima. Kalau sadar aku ini anak Bapa. Nah yang kedua, karena kita itu milik Tuhan yang istimewa. Alkitab berkata begini, kalau ketika orang berbuat jahat kepadamu, jangan membalasnya dengan kejahatan. Seharusnya kalau dia buat jahat, saya balas dengan kejahatan, itu layak dia terima karena dia jahat. Tapi Alkitab berkata jangan. Yang kedua adalah, kalau orang lain menghina, jangan balas balik dengan menghina dia. Yang setuju katakan amin. Tapi berdoa. Sulit gak ya? Gampang-gampang susah. Tetapi perhatikan yang terakhir, karena justru itulah saya dan saudara dipanggil untuk menjadi milik Tuhan yang istimewa. Supaya waktu kita dibuat susah, kita tidak memperlakukan mereka selayaknya, maka Tuhan akan memberkati kita di kemudian hari. Yang percaya katakan amin. Perhatikan ayat 9 itu, dan jawabannya ada ayat 10. Berkata begini, 12, saya lompat ke ayat 12. Karena mata Tuhan selalu tertuju kepada orang yang hidupnya benar. Orang yang hidupnya benar apa? Nah, saya balik. Nah, jawabannya adalah itu. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang tidak memperlakukan. Kalau orang balas, kalau buat jahat, nggak balas dengan jahat. Kalau dia hina, nggak balas dengan hina. Harusnya kan dia menghina saya balas menghina. Tapi kita tidak melakukannya. Maka kita berkata, Tuhan matanya tertuju kepada orang yang hidupnya benar. Dan telinganya selalu terbuka untuk mendengar doa mereka. Mata Tuhan tertuju pada saya dan saudara. Setuju katakan amin. Dan telinganya pasti akan selalu terbuka untuk mendengar seruan saudara. Mata Tuhan tertuju kepada keuanganmu. Setuju katakan amin. Mata Tuhan tertuju kepada masa depanmu. Tertuju kepada keluargamu, anak-anakmu. Tertuju kepada kesehatanmu. Bayangkan kalau ada orang yang, kalau ini suami istri, saudara bertengkar setiap hari. Alkitab berkata begini, apa gunanya kita punya banyak kelimpahan tapi bertengkar terus? Damai sejahtera enggak ya? Saya percaya orang yang di dalamnya ada kasih pasti jauh dari perbantahan. Setuju katakan amin. Dan dalam kehidupanmu di sanalah Tuhan akan perintahkan berkat kehidupan. Yang mau katakan amin, ingat itu. Kalau orang memperlakukan kita, dia membenci, jangan memperlakukan balas. Tapi berdoalah bagi mereka. Percaya mata Tuhan tidaklah tertutup, telinganya tidaklah tertutup. Dia pasti akan melihat, mendengar, dan janjinya pasti tidak akan gagal untuk hidup saya dan saudara. Percaya katakan amin. Bagian yang terakhir, pahami kasih itu tidak gagal. Kasih
tidak gagal. Nubuat berakhir, bahasa lidah berhenti, pengetahuan akan dilenyapkan. Makanya tadi saya katakan, satu hari ketika kita berhenti bernafas pun, kasih tidak berhenti. Kita napasnya tinggal satu-satu pun, yang kita perlukan akhirnya kasih juga. Walaupun sepanjang hidup kita telah menjual semua waktu kita, bukan untuk kasih. Untuk jabatan, untuk pengaruh, untuk dunia, untuk kesenangan, harta dan kekayaan. Tapi endingnya, saudara bisa tandai apa yang saya katakan hari ini. Ketika saudara nafasnya tinggal satu-satu, saudara nggak perlu, mana ya depositoku, nggak, pasti nggak. Saudara akan cari, mana ya anakku ya, mana ya orang yang aku kasihi ya, mereka di mana? Itu yang pasti kita cari. Sebab itu kasih tidak akan pernah gagal. Apanya yang tidak pernah gagal? Saya mau sampaikan kepada saudara begini, kasih tidak akan pernah gagal membuat hal-hal yang baik terjadi bagi kita di depan. Percaya, katakan amin. Saya pelihara 1 ekor burung karcer, saya bersaksi lagi. Saya dikasih. Saya bangun pagi itu nggak nanya istri saya apa kabar, anak saya sudah makan apa belum, enggak. Saya pergi ke sangkarnya, saya ganti airnya. Burung saya itu yang saya pelihara setiap hari dia mau mandi. Saya pelihara dia, ganti airnya, saya kasih makan dia. Wah, saya peduli banget sama burung yang dikasih orang ini. Nah, waktu saya bangun pagi, sebelum saya bangun pun dia sudah panggil saya. Waktu saya berdiri di depan sangkarnya, dia terus berbunyi. Apalagi kalau saya pergi ke Seduung 2 hari dan saya nggak ketemu dia, begitu saya pulang, dia berbunyi, nggak berhenti-berhenti. Saya datang di depannya, dia terus bernyanyi, bersiul-siul. Saya berpikir burung ini punya naluri untuk membalas kasih dan perhatian saya. Apa yang saya telah lakukan untuknya tidak gagal. Kasih yang saya tunjukkan kepadanya tidak gagal ternyata. Walaupun hanya dia hanya punya instingnya, tapi tidak gagal kasih yang saya tunjukkan kepadanya. Kalau kita berani menunjukkan kasih kita, maka kasih itu akan menciptakan hal-hal yang baik bagi kita di depan. Di dalam hubungan hancur retak sekalipun, kalau kita berani untuk kasih, kepingan itu akan menjadi kita lepaskan. Tidak akan pernah gagal. Saya ingat tahun 45, Presiden Harry Truman. Dia berkata begini, bagaimana supaya tentara Amerika itu gak mati di perang Pasifik. Gak banyak yang harus mati. Karena Jepang licik, membombardir pangkalan militer mereka secara licik, dan banyak yang mati. Lalu akhirnya dia panggil semua ahli, dia panggil Einstein, dia buatlah sebuah bom atom untuk mengakhiri perang. Kalau Jepang macam-macam dihabis saja, supaya mereka jangan bunuh banyak tentara kita. Lalu waktunya untuk bom itu dilepaskan. Lalu orang yang mau melepaskan bom ini bertanya kepada ahli, kalau Jepang macam-macam dihabis saja, supaya mereka jangan bunuh banyak tentara kita. Lalu waktunya untuk bom itu dilepaskan. Lalu orang yang mau melepaskan bom ini bertanya kepada ahli pembuatnya, apakah mungkin bom ini tidak bisa meledak? Semua ahli itu terdiam dan berkata begini. Lalu tiba-tiba mereka berkata begini, bom ini pasti akan meledak. Gak bisa tidak meledak, pasti akan meledak. Hanya ada satu saja yang bisa menghentikan bom ini tidak meledak di Jepang. Kalau orang Amerika itu mau mengasihi orang Jepang, orang Amerika mau memaafkan orang Jepang. Tapi akhirnya orang Amerika nggak mau, karena banyak orang Amerika yang sudah dibunuh dengan sadis oleh orang Jepang. Dan akhirnya bom itu dilepaskan dan banyak yang mati. Coba kalau orang Amerika itu mau mengasihi orang Jepang, bom yang sebesar itu pasti tidak akan meledak. Nah, sekarang saya mau nanya saudara, apakah di dalam hatimu ada bom yang siap untuk meledak? Ada bom waktu yang sudah tertimbun. Tunggu waktunya, dia akan meledak. Waktu dia meletus, dia akan menghancurkan pernikahanmu, menghancurkan hubungan anak, hubungan keluarga. Apakah sedang timbul dan ada di sana? Dan tidak bisa dihentikan. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, kasih bisa menghentikannya. Sebab itu beranilah untuk mengasihi, karena kasih tidak gagal. Setuju, katakan amin. Kasih tidak akan gagal.
Nah, di tahun 2006 ada seorang dokter namanya Masaru Emoto. Dia meneliti air dan dia berkata begini, air itu bisa dapat mengenali kata. Bukan sebagai sebuah desain sederhana, tapi dia bisa memahami makna tersebut. Kalau air itu sadar bahwa makna kata yang diperlihatkan membawa informasi yang baik, maka dia akan membentuk bunga, kristal yang indah. Seperti ini. Kalau air itu dikasih musik yang keras, musik metal yang keras, maka ketika diteliti oleh mikroskop, maka akan seperti itu, pecah-pecah dan hancur. Atau air itu dikata-katai, kamu membuat aku sakit, aku benci kamu, aku akan menghancurkan kamu. Maka ketika diteliti, airnya pecah-pecah seperti itu. Tapi ketika air itu menerima perkataan yang baik, terima kasih ya, aku mencintaimu, memberikan apresiasi, pujian, kata-kata cinta, dia akan melahirkan, ketika diteliti dia memunculkan kristal yang cantik seperti itu. Nah, tubuh saya dan saudara itu 70% adalah air. Bayangkan kalau pasanganmu, suami atau istrimu setiap hari dikasih musik yang kacau balau seperti itu, telinganya dengar ketemu musik yang menyakitkan, lalu perkataannya juga menyakiti. Apa yang terjadi dengan dirinya? Apa yang terjadi dengan tubuhnya? Bahkan kalau ibu-ibu ya, kalau dapat perkataan yang tidak menyenangkan dari suaminya, imun tubuhnya langsung drop dan dia sakit. Tanpa sebab. Karena tubuhnya dipengaruhi oleh air 70%-nya. Sebab itu, kalau kita berani untuk menyatakan kasih, terima kasih ya, I love you, maka yang kita lepaskan itu tidak akan gagal. Dia pasti akan menciptakan kristal, menciptakan bunga-bunga bagi kita di hari depan. Sebab itu ketika kita pahami kasih itu tidak gagal, jangan hanya memahaminya, tetapi baiklah kita melakukannya. Setuju, katakan amin. Coba ada video saya bisa ditampilkan. Saya ingin tunjukkan video ini bagi saudara. Blaise Pascal pernah berkata begini, di dalam diri kita itu ada sebuah kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dan sadar atau tidak saudara-saudari bahwa memang kekosongan itu ada di dalam kita. Dan di dalam diri kita sedang butuh itu sampai akhirnya. Bisa ditampilkan video ini? Ya. Ada lubang, dituliskan jangan lihat ke dalam lubang itu. Sudah dibilang jangan lihat. Tapi dia nggak mau, dia tetap mau lihat. Ditulis jangan lihat, tidak boleh. Sudah bilang tidak boleh. Sudah dibilang tidak boleh, masih tetap mau. Sudah dibilang jangan lihat ke dalam. Tidak boleh. Jangan lihat ke dalam. Tetap juga ada orang yang mau. Sudah dibilang jangan. Jangan. Tahu saudara bahwa itulah hidup kita. Kita tidak akan sampai suatu hari kitalah yang kena. Baru kita ngerti, aduh. Tapi puji Tuhan, bukan kita yang ditabok, tapi Yesus yang ditabok. Sehingga kita tahu, oh, harusnya aku, tapi Yesus yang kena.
aku sekarang mengerti kasih itu. Nah, dalam diri kita ada kekosongan itu, yaitu mengasihi dan dikasihi. Sampai akhirnya segala sesuatu bisa berakhir. Segala pengaruh, kekuatan, kesehatan, jabatan, kekayaan akan berakhir. Endingnya pun kita akan tetap ini. Tadi seperti saya katakan, suatu hari napas kita tinggal satu-satu. Kita nggak tanya surat tanah, pasti nggak. Kita akan tanya, anakku di mana ya? Nah, karena kita punya kekosongan yang hanya bisa diisi. Mengasihi dan dikasihi. Dan bagaimana kita bisa mengertinya? Sampai suatu hari, satu titik, kita sadar kalau kitalah yang harusnya kena seperti tadi. Orang tadi. Waktu kita melihat begitu, kita tahu, oh Tuhan mengasihi aku. Sebab itu ayat yang terakhir, Paulus mengingatkan kembali jemaat di Korintus. Di pasal 13 dia sudah ingatkan. Dan di ayat pasal 16 dia juga mengingatkan. Berjaga-jagalah. Berdirilah teguh di dalam iman. Bertindaklah berani seperti laki-laki. Dan jadilah kuat. Dan ayat yang terakhir berkata, lakukan segala sesuatu dengan sesuatunya dengan kasih. Segala sesuatu artinya bahwa tidak ada yang terkecuali. Lakukan dengan kasih. Kalau di ayat 13, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman, bertindaklah berani seperti pria atau seperti laki-laki dan jadilah kuat. Hidup kita memang keras. Bagaimana aku tidak bisa membalas? Harusnya kalau dia benci, aku akan benci, itu hatiku senang. Tapi Tuhan berkata, janganlah cengeng, jadilah kuat. Setuju, katakan amin. Pasti kalau dia, tadi ayatnya, kalau dia menganiaya dan mencaci maki, pasti kan kita nggak luka. Memang body nggak luka, tapi hati kita kan pasti terluka. Tapi Tuhan berkata, kalau kita tidak memperlakukan mereka seperti apa yang layak mereka terima, kita itu adalah anak-anak Bapa yang menerbitkan matahari. Dari hidup kita Tuhan menerbitkan matahari bagi mereka. Dan percayalah, ayat yang terakhir tadi berkata bahwa di kemudian hari nanti Tuhan pasti akan memberkati kita. Percaya, katakan amin. Sebab itu saya mendorong semua hari ini. Bulan 2 akan berakhir, tetapi ingat yang terakhir, ayat yang ke-14 ini. Lakukan segala sesuatu dengan kasih. Setuju, katakan amin. Sama-sama kita katakan, lakukan segala sesuatu dengan kasih. 1, 2, 3. Lakukan segala sesuatu dengan kasih. Ya, bagi Tuhan Yesus. Saya mengundang pemain musik maju ke depan.